Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah berjumpa kembali ya teman-teman di mata kuliah pengantar pendidikan. Ya, ini pertemuan kita yang ke-8 ya, pertemuan kita yang ke-8. Dan harusnya mulai minggu ini kita sudah PTM, akan tetapi karena ya peserta PTM masih sangat terbatas untuk kelas ini, dan ketika saya gabung dengan kelas yang lain ternyata tidak bisa ya menemukan satu waktunya tidak bisa ya, terbentur dengan jadwal kelas lain. Jadi akhirnya ya ini untuk kelas D ini ya daring dulu ya, nanti kalau misalkan sudah ketemu waktunya bisa nanti kita PTM di kampus ya. Nah, kemarin hari Senin kemarin sudah saya mulai untuk di prodi lain itu sudah PTM. Ya, untuk hari ini kita ini ya materi masih sama seperti yang kemarin. Hari ini kita nanti membahas mengenai jenis dan fungsi lingkungan. Nah, kemarin kita sudah membahas ya di pertemuan yang kemarin. Sebelum Meet itu ya ada 1-7 pertemuan kita. Nah, hari ini kita lanjutkan kembali. Di sini ada jenis dan fungsi lingkungan. Nah, coba teman-teman apa yang diketahui sejauh ini mengenai lingkungan. Lingkungan itu seperti apa? Lingkungan itu seperti apa? Ada yang mau berpendapat? Silakan, yang mau berpendapat. Saya, Bu. Oke, Mas Wirada, silakan. Kalau menurut saya, lingkungan itu apa yang kita lihat yang berada di sekitar kita. Sepertinya kalau semisal kita berada di rumah, kita bisa melihat tentang sekitaran dalam rumah seperti meja, TV, kursi, dan lain-lain gitu, Bu. Ya, ada yang lainnya, pendapat yang lain selain dari Mas Wirada, apa itu lingkungan? Silakan. Ya, oke. Jika tidak ada, saya melanjutkan ya. Lingkungan. Nah, di sini adalah faktor yang mempengaruhi proses pendidikan. Nah, di sini lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar peserta didik ya, atau di sekitar anak ya, atau di sekitar kita ya, di mana tempat kita tinggal. Nah, lingkungan di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, dan ada lingkungan masyarakat. Nah, jadi ada 3 lingkungan nanti yang akan kita bahas bersama-sama berkaitan dengan lingkungan pendidikan yang nantinya berkaitan dengan peserta didik. Nah, di sini untuk lingkungan pendidikan ini adalah semua kondisi di mana kondisi tersebut nanti yang akan mempengaruhi tingkah laku, akan mempengaruhi pertumbuhan, dan akan mempengaruhi perkembangan manusia di sini secara garis besar ya. Bisa manusia tidak tergantung dari usianya saja, tetapi secara keseluruhan. Kalau di sini kita lingkupnya ke pendidikan berarti ya peserta didik ya, anak-anak didik. Kemudian di sini lingkungan pendidikan itu adalah pada dasarnya adalah tempat berlangsungnya pendidikan, baik di lingkungan keluarga, baik di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, dari setiap lingkungan itu nanti akan terbentuk polanya seperti apa lingkungan yang akan tercipta, dan tentunya akan berpengaruh besar ya terhadap perkembangan dari seorang anak ya, atau peserta didik, baik dari tingkah lakunya, baik dari pertumbuhannya, baik dari perkembangannya. Ya, itu akan mencetak atau mempengaruhi secara signifikan bagaimana seorang anak tersebut dicetak atau bergantung pada lingkungannya. Kemudian di sini lingkungan meliputi segala material dan stimuli di dalam dan di luar diri individu, bersifat
fisiologis, psikologis, dan sosiokultural. Nah, fisiologis berarti berkaitan dengan fisiknya, psikologis berkaitan dengan psikologisnya, ya kejiwaannya, dan sosiokultural itu berkaitan dengan sosial dan kebudayaannya, ya gitu. Kemudian di sini kita bahas satu persatu mengenai jenis lingkungan. Yang pertama tadi sudah kita bahas, sudah saya sampaikan, ada lingkungan keluarga. Nah, untuk lingkungan keluarga, di sini lingkungan pendidikan yang terkait atau yang terjadi di dalam lingkungan keluarga ini sifatnya informal. Artinya bersifat secara alamiah ya, dari didikan kedua orang tua, kemudian menghasilkan seorang anak sesuai dengan apa yang dibentuk oleh kedua orang tuanya. Sesuai dengan ini ya, kalau di teori tabula rasa ya, seorang anak itu adalah seperti sebuah kertas putih ya. Dia akan menjadi atau kertas tersebut akan berwarna seperti apa tergantung dari tinta nanti yang akan menggores di situ. Apa berwarna tetap ini ya, digores seperti apapun, apa tetap berwarna putih atau akan terwarnai sesuai dengan yang menuliskannya di atasnya ya, warna merah, biru, hijau dan sebagainya. Nah, itu lingkungan keluarga di situ. Jadi ketika anak dididik oleh ini ya, kedua orang tua, itu akan membentuk kejiwaannya, bagaimana psikologisnya, bagaimana jiwa sosialnya, itu akan terbentuk dari situ. Akan menjadi seseorang yang introvert, tertutup, atau ekstrovert, atau yang lainnya. Nah, itu juga bergantung dari lingkungan keluarga. Kemudian untuk lingkungan sekolah di sini sifatnya formal ya, karena memang sebuah lembaga. Jadi di sini sengaja ya, ada kata sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan aturan yang ketat. Ya karena memang ada lingkungan di dalam lingkungan sekolah ada kurikulum yang dibuat atau disusun ya berdasarkan jenjangnya. Jadi setiap siswa atau peserta didik nanti ketika berada di lingkungan sekolah tentunya akan menyesuaikan bagaimana dia bergaul dengan teman-temannya, seperti apa perilaku guru, kemudian bagaimana dia diajarkan, apa saja yang diajarkan di situ, teman-temannya seperti apa dia bisa bergaul dengan temannya. Makanya ya anak itu butuh lingkungan lain selain lingkungan dari keluarga, karena anak itu butuh bersosialisasi atau berteman dengan orang lain ya, karena itu juga termasuk dalam kebutuhan ya, kebutuhan bisa bersua, bisa bekerja sama, bisa berbaur dengan orang lain, itu dibutuhkan anak. Kemudian di lingkungan masyarakat ini non formal ya, tidak formal ya, di sini aturannya lebih longgar, kemudian tidak selalu dipersyaratkan berjenjang. Jadi lingkungan karena memang ada aturan tetapi sifatnya bukan formal ya, atau terlalu mengikat tidak ya, di sini lingkungan masyarakat. Nah, ini kita bahas ini ya satu persatu di sini. Nah, untuk lingkungan keluarga di sini lingkungan pendidikan yang pertama ya, dan utama dalam membentuk kepribadian anak. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, seperti di teori tabula rasa tadi. Kemudian pendidikan dalam keluarga dilakukan melalui teladan dalam pergaulan keluarga. Ya, jelas ya, dilakukan teladan. Orang tua itu adalah contoh yang paling dominan terhadap terhadap anaknya ya. Kedua orang tua adalah contoh dominan karena anak itu melihat kemudian dia lakukan ya, itu seperti itu. Jadi ketika anak masih dalam usia dini, dia ketika diceramai tidak bisa langsung masuk, tetapi dia melihat ketika misalkan diminta untuk sholat, orang tuanya tidak sholat, nah itu susah. Jadi langsung diberi contoh, pasti dia akan mengikuti. Nah, kemudian pola tindakan dalam keluarga akan mempengaruhi perkembangan anak, jelas ya. Kedua orang tua yang misalkan dalam segi pendidikan adalah kedua orang tua yang demokratis, tetapi juga dalam artian tidak melepaskan begitu saja ya, tetap dengan adanya contoh, tetap dengan adanya bimbingan, tetap dengan adanya batasan ya, tidak dibiarkan begitu saja. Nah, anak tersebut akan terbentuk menjadi pribadi yang seharusnya ya, bisa berbaur di lingkungan keluarga, bisa berbaur di lingkungan yang lain. Nah, itu jadi setiap pribadi adalah bentukan dari lingkungan keluarga. Kemudian pola tindakan dalam keluarga di sini ini ya, ada beberapa hal. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kalau misalkan yang pertama
pola tindakan tersebut bersifat otoriter ya, sehingga dapat menimbulkan reaksi ya dalam beberapa bentuk. Yang pertama, menurut secara pasif. Ya, anak bisa pasif karena dia merasa tertekan. Perlawanan secara pasif. Jadi di rumah dia anteng, tapi entah nanti di luar pelampiasannya di luar. Banyak kasus seperti itu. Jadi ketika orang tua itu dalam mendidik anaknya terlalu otoriter ya, sehingga anak berontaknya di luar, menjadi siswa atau peserta didik yang kurang taat aturan dengan yang ada di sekolahnya. Kemudian perlawanan secara aktif. Nah, kalau aktif ini bisa ditunjukkan secara langsung ya kepada kedua orang tuanya. Nah, seperti itu. Kemudian pola tindakan yang kedua di sini adalah pola tindakan yang demokratis. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, demokratis artinya membiarkan tetapi tetap membimbing. Yang ketiga, mohon maaf ya, ini ada anak saya. Yang ketiga, pola tindakan yang memberikan kebebasan. Nah, jadi kebebasan di sini terlalu bebas juga tidak bagus. Jadi di sini ketika memberikan kebebasan kepada anak itu juga ada batasannya atau ada ini ya, ada hal-hal yang harus dibatasi. Ya, kemudian ini cara yang dilakukan oleh orang tua. Yang pertama di sini ketika melakukan ini ya bimbingan, melakukan bimbingan kepada anak-anaknya, di sini bisa kita lihat dengan pemodelan perilaku, memberikan ganjaran dan hukuman, perintah langsung, kemudian menyatakan peraturan, penggunaan nalar, menyediakan fasilitas dan suasana yang menunjang. Nah, hal-hal ini bisa dilakukan ketika dalam mendidik. Kemudian selanjutnya ada lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah di sini mengambil alih fungsi orang tua ya dalam mendidik anak. Nah, jadi di sini membantu orang tua dalam mendidik anak. Nah, ini contohnya ketika masa pandemi seperti ini, lingkungan sekolah kurang berperan secara maksimal ya karena memang kondisi. Nah, di sini banyak orang tua yang mengeluh ya karena memang kesulitan dalam membagi waktu ya antara mendidik anak kemudian juga dengan harus bekerja. Nah, ini juga ada kesulitan di sini. Kemudian sekolah berfungsi menghasilkan tenaga yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi di sini siswa dididik ya untuk memiliki pengetahuan, keterampilan agar nanti ketika terjun di masyarakat bisa ya memanfaatkan apa yang sudah dimiliki agar dapat bermanfaat. Nah, ini lingkungan sekolah seperti halnya Anda ketika di lingkungan kampus. Nah, di tasnya Bunda, di dalam tas. Nah, jadi di sini lingkungan sekolah itu membina masyarakat sesuai yang diinginkan. Jadi di sini misalkan Anda sudah sesuai dengan prodinya, prodi bahasa Indonesia. Nah, nanti Anda akan dicetak atau misalkan mempunyai pengetahuan di bidang bahasa yang mumpuni, ya. Di bidang bahasa yang mumpuni dan nanti ketika misalkan Anda lulus ya Anda selesai bisa nanti menjadi guru bahasa Indonesia yang profesional tentunya ya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kemudian berikutnya ada fungsi sekolah. Nah, fungsi sekolah ini sebagai apa di sini fungsinya? Nah, fungsi sekolah di sini menumbuh kembangkan anak sebagai makhluk individu dengan berbagai pengetahuan, ya, berbagai macam pengetahuan. Kemudian mengembangkan sikap sosial, toleran, dan gotong royong. Kemudian pembinaan watak anak, kemudian pengembangan sikap religius, menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, kemudian pewarisan dan pengembangan kebudayaan. Jadi di sini fungsi sekolah itu ada banyak, tidak hanya sekedar mentransfer ilmu ya. Sebentar, baterai saya mau habis sebentar.
Ya. Nah, jadi di sini fungsi sekolah tadi sudah saya sebutkan ya, menumbuh kembangkan anak sebagai makhluk individu dengan berbagai pengetahuan. Ya, jadi kita bisa mengetahui kalau memang di sekolah itu banyak ilmu yang harus ya yang bisa diserap oleh peserta didik agar nanti memiliki pengetahuan ya secara kognitif. Kalau yang pertama ini secara kognitif, kemudian yang kedua mengembangkan sikap sosial. Kalau sikap sosial ini berarti di sini sikapnya afektifnya. Kemudian pembinaan watak anak ya, sikap religius di sini berarti psikologisnya ya, wataknya seperti apa. Kemudian menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas ya tentunya sesuai dengan kemampuannya bidangnya dan pewarisan pengembangan kebudayaan. Jadi misalkan ada mata pelajaran yang di dalamnya ini ya kontribusi terhadap kebudayaan, nah seperti budaya daerah ya atau bahasa Jawa, nah itu bisa salah satu fungsi sekolah. Kemudian yang ketiga, saya masuk ke lingkungan masyarakat. Nah, di sini masyarakat merupakan penyelenggara pendidikan ya, baik yang dilembagakan atau tidak. Kemudian lembaga yang ada di masyarakat ini mempunyai peran dalam pendidikan. Nah, contohnya seperti apa lembaga yang ada di masyarakat? Nah, kalau remaja ya biasanya di situ ada Karang Taruna atau remaja masjid atau yang lainnya. Yang di situ bisa nanti untuk berperan ya membentuk kepribadian anak, kepribadian siswa ya bagaimana dia tinggal di lingkungan seperti apa. Kalau misalkan dia tinggal di lingkungan yang kondusif, tentunya dia akan menjadi pribadi yang sewajarnya. Akan tetapi kalau misalkan dia tinggal di lingkungan yang tidak kondusif, misalkan di tempat prostitusi, di tempat perjudian, ya tentunya dia akan menjadi pribadi yang berbeda ya dengan teman-temannya, karena lingkungan yang membentuk. Kemudian di dalam masyarakat itu tersedia berbagai sumber belajar ya, baik yang dirancang atau dimanfaatkan ya. Contohnya seperti apa berbagai sumber belajar yang baik? Ya, misalkan tadi ada masjid, kemudian di dalamnya ada TPA. Nah, anak-anak bisa belajar di sana dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang baik ya. Misalkan di sana memang tenaga-tenaga yang ada di dalamnya mumpuni untuk bisa mengajar. Nah, itu salah satu sumbernya. Nah, kemudian fungsi pendidikan di masyarakat selain ini ya sebagai lingkungan yang membentuk anak tadi, di sini fungsi pendidikannya adalah sebagai pelengkap. Maksudnya bagaimana? Di sini melengkapi perkembangan kepribadian anak melalui berbagai kegiatan pendidikan, itu melengkapi kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan performansnya. Nah, untuk melengkapi, jadi kalau misalkan anak ini ya belajar berbicara misalkan di sekolah sudah diajarkan misalkan ketika berdiskusi mereka diajarkan untuk berbicara dengan kelompok temannya. Kemudian ketika di masyarakat ya contohnya ketika ada rapat Karang Taruna, nah di situ tadi anak tersebut bisa belajar untuk bersosialisasi dengan mengemukakan pendapat. Jadi dia bisa mengembangkan kemampuan berbicaranya, kemampuan ya berani ya dalam mengungkapkan pendapat itu contohnya. Kemudian pengganti di sini menyediakan pendidikan yang berfungsi sama dengan sekolah ya tadi contohnya TPA tadi ya. Kalau di sekolah misalkan sekolah agama sudah mendapatkan pendidikan, nah di masyarakat juga mendapatkan tadi misalkan taman pendidikan Al-Qur'an tadi ya di situ melengkapi ya pengganti kalau misalkan di sekolah kurang ini ya kurang masih ada hal yang harus ditambahkan. Kemudian penambah di sini menyediakan tambahan untuk mendalami pengetahuan dan keterampilan yang sudah dipelajari di sekolah. Nah, menyediakan tambahan pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini dari lingkungan masyarakat banyak yang bisa didapatkan oleh seorang anak ketika nanti dalam untuk ini ya, untuk menyelaraskan, untuk mendampingi anak dalam bertumbuh dan berkembang. Ya, seperti itu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan mengenai lingkungan sejauh ini? Maaf Bu, izin bertanya Bu. Oke, Mas Wirada silakan. Ya, perkenalkan nama saya Wirada Adi Susilo. Saya ingin bertanya tentang masalah siswa yang pasif itu tadi Bu. Bagaimana peran
guru atau dosen pada siswa yang memang memiliki masalah keluarga dan masalah keluarga tersebut menjadikan siswa itu menjadi pasif dan tidak percaya diri, Bu, di saat pembelajaran berlangsung gitu, Bu. Terima kasih. Ya, memang ini ya, nanti kita juga belajar perkembangan peserta didik ya nanti di semester 2, kebetulan dengan saya juga. Jadi di sini ketika kita belajar menjadi nanti posisinya Anda adalah sebagai guru, ketika menemukan siswa yang kondisinya seperti itu ya introvert berarti ya karena memang terbentuk dari keluarga yang memang memiliki masalah sehingga anak tersebut ketika di dalam kelas ketika bersekolah itu dia menjadi pribadi yang tertutup, tidak mau bergaul dengan teman-temannya karena psikologisnya tadi sudah terganggu. Nah, ini bagaimana untuk mensiasati atau mendidik atau mendampingi siswa tersebut agar dia bisa percaya diri kembali, kemudian bisa berbaur dengan teman-temannya sehingga ketika mendapatkan pembelajaran di kelas dia juga bisa mengikuti. Nah, caranya dulu pernah ya ketika saya menjadi guru juga, itu bagaimana langkah yang pertama itu adalah kita pendekatan secara psikologis dulu ya. Jadi kita mendekati siswa tersebut secara personal karena ketika kita mengajar itu kita melihat siswa kita misalkan dalam satu kelas ada 30 siswa, setiap hari kita berjumpa pasti selama-lama ya beda ya dengan kita di kampus. Kalau di sekolah itu lebih lama waktunya karena 1 minggu itu bisa 6 jam pelajaran kalau di bahasa Indonesia. Jadi tiga kali dalam 1 minggu itu berjumpa dengan siswa yang sama, lama-kelamaan akan hafal. Anak ini bagaimana, anak ini bagaimana. Nah, ketika kita melihat ini dalam proses pembelajaran ada anak yang kok belum maksimal atau tidak bisa berbaur dengan temannya ketika misalkan kita ajak diskusi dan lainnya. Nah, dalam satu waktu ya kita bisa mengajak ngobrol secara ini ya pribadi, misalkan di kelas ketika mengerjakan kita ajak ngobrol sebentar atau misalkan ketika berjumpa kita ajak ngobrol sebentar. Nah, nanti dari situ ada kedekatan. Setelah adanya kedekatan, tentunya guru bisa nanti memberikan perhatian yang berbeda dengan siswa yang lainnya. Jadi ketika perhatian itu didapatkan, kemudian guru juga bisa menyeimbangkan dengan teman-teman yang ada di kelas, ya artinya dia bisa digabungkan dengan teman-teman yang lain, artinya dalam pembelajaran itu tidak hanya lurus satu ini ya, artinya tidak hanya dari guru ke siswa tetapi berbaur. Jadi bisa dengan metode yang berbeda sehingga siswa nanti bisa berbaur antara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini secara tidak langsung ya nanti bisa untuk menumbuhkan ini ya kepercayaan diri dalam siswa tersebut. Akan tetapi memang kalau memang dari keluarga yang kurang tadi butuh waktu Mas, butuh waktu untuk dia bisa nanti survive, bisa berkembang seperti teman-temannya itu butuh waktu. Jadi tidak langsung bisa gitu tidak, tetapi memang butuh waktu, butuh adanya pendekatan lebih dari seorang guru. Itu Mas Wirada. Terima kasih, Bu. Yeah. Ada yang lain? Atau ada yang ingin menambahkan boleh, silakan teman-teman jika ada yang ingin menambahkan dari materi ini atau sharing juga boleh, silakan. Ada yang mau menambahkan? Oke, jika tidak ada, saya ada pertanyaan ini yang bisa kita diskusikan bersama. Nah, bisa Anda lihat di situ ada 3 pertanyaan dari saya ya. Yang pertama, setiap tahun ada anak yang hamil di luar nikah. Nah, ini konteksnya berarti di sekolah ya. Walaupun sekolah telah berusaha untuk mencegah hal tersebut, bagaimana pendapat Anda sebagai calon guru untuk menyelesaikan hal tersebut? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, kekerasan dalam keluarga, bagaimana mengatasinya? Nah, dalam keluarga ada ini kekerasan yang dilakukan oleh kedua orang tua. Nah, bagaimana mengatasinya? Kemudian yang ketiga, sejauh mana keluarga mempengaruhi perkembangan anak? Kemudian yang ketiga, tinggal di asrama masih ada atau tidak lingkungan masyarakat. Ya, jadi di dalam asrama itu masih ada lingkungan masyarakat atau tidak. Dari 3 hal ini nanti silakan Anda berpendapat sesuai dengan apa yang Anda pahami
Ya, yang Anda pahami sesuai dengan pendapatnya masing-masing nanti bisa di-share di grup ya, ditulis secara langsung saja dari setiap teman-teman dalam memahami apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, sebelum saya akhiri ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Ya, oke. Jika tidak ada, saya sampai di sini untuk Mbak Salwa mau bertanya? Saya mau bertanya itu kan nomor 2 itu kan kekerasan dalam keluarga bagaimana mengatasinya itu peran kita yang sebagai guru atau peran kita di dalam keluarga tersebut? Nah, begini, ya, boleh nanti Anda menjawab yang pertama, kekerasan dalam keluarga, bagaimana mengatasinya? Anda posisikan diri mau menjadi, kalau misalkan Anda nanti menjadi guru, bagaimana ketika ada kekerasan dalam rumah tangga, kemudian berimbas terhadap siswa. Nah, bagaimana nanti Anda posisinya ketika menjadi guru? Kalau misalkan Anda memposisikan sebagai anak, nah, bagaimana nanti Anda bisa ini ya, apa menyeimbangkannya seperti apa? Tapi yang lebih tepatnya yang pertama, karena nanti Anda adalah calon guru. Ya, jadi sejauh mana nanti Anda bisa menyelaraskan apa yang ada di dalam lingkungan tersebut dengan nanti peserta didik kita. Ya, gitu Mbak Sawa. Baik, Bu Endang, terima kasih. Ya. Mbak Sabila mau bertanya? Enggak, karena kameranya on. Ya. Oke, jika tidak ada nanti bisa dilanjutkan di grup ya. Nanti untuk pertanyaannya Anda bisa menjawab. Kalau misalkan nanti teman-teman mau ini ya, yang sudah bisa PTM, kelas ini ada 3 ya. Kalau misalkan nanti mau PTM, saya membolehkan, tetapi kalau hanya sedikit kan tidak bisa, minimal kan harus 10 ya. Nanti silakan mencari waktu ya dengan teman-teman kelas lain biar tidak tumbuhan dengan jadwal Anda. Ya, jadwal kemarin sudah saya share, kalau misalkan mau di kelas ya boleh, tetapi ya cari waktu yang biar tidak bertabrakan dengan jadwal mata kuliah yang lain. Ya, nah, kalau saya jadwal hari ini semuanya adalah PTBI semester 1. Ya, berarti kelas Anda A, B, C, D. Nah, makanya kalau kemarin saya gabung, tetapi ternyata kelas yang lain tumbukan. Ya, jadi berbenturan. Jadi ya nanti silakan dicari waktunya. Itu saja teman-teman untuk kuliah hari ini. Ini nanti saya share di grup. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dulu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.